Karena banyak sekali di media sosial itu, ini no offense ya, saya hanya membahas saja. Karena banyak sekali teman-teman yang di luar sana memprotes tentang nyepi di Bali. Ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ini, nggak boleh itulah. Ya, sebelum kalian lahir, nyepi itu udah ada, bro. Jadi kalian kalau mau ke Bali pada saat nyepi ya ngikut aja udah. Jangan banyak protes sih menurut saya. Dan di next day-nya kalian akan tercerahkan bahwa ada hal yang memang tidak boleh dilakukan dan ada hal yang memang harus dilakukan, yaitu merubah diri kalian sendiri menjadi yang lebih baik. Itu sih maksudnya penyepian kalau menurut saya ya. Hello brother, welcome back to channel Legend Story dengan saya Krishna. Kali ini saya tidak akan bercerita seram atau membahas hal-hal mistis, karena di video kali ini saya akan menceritakan apa itu nyepi dan apa-apa saja yang dilarang pada saat penyepian tersebut. Yang dimana pada saat nyepi itu semua aktivitas di stop bro, termasuk bandara juga. Menurut saya sih nyepi ini adalah hari raya yang cukup luar biasa bro. Karena di Bali aja sih yang bisa melaksanakannya, sampai-sampai bandara pun di stop. Itu penerbangan internasional. Selain semua aktivitas di stop, jaringan internet diputus, saluran TV diputus, kecuali listrik sih. Karena listrik itu kan hal yang cukup vital bro pada saat zaman sekarang. Wifi juga bro. Kalau zaman dulu di tahun 90-an, saya merasakan hari raya nyepi itu memang benar-benar nggak ada listrik bro. Dan juga jaringan internet itu diputus semua. Tapi entah kenapa beberapa tahun lalu jaringan internet seperti wifi itu dibiarkan hidup. Listrik juga dibiarkan hidup. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pemerintah daerah Bali untuk tetap menghidupkan wifi dan jaringan listrik. Tapi ada pengecualian juga bro. Rumah sakit itu nggak ditutup. Karena apa? Rumah sakit itu kan termasuk fasilitas darurat bro, menurut saya ya. Karena siapa tahu ada rekan atau keluarga kalian yang tiba-tiba jatuh sakit dan membutuhkan unit gawat darurat, rumah sakit masih bisa menyediakan ambulans. Dan kalian pun boleh keluar dengan alasan ke rumah sakit untuk membawa rekan atau keluarga kalian ke rumah sakit. Arti dari nyepi itu sebenarnya sepi atau sunyi. Sejarah dari nyepi ini yang saya baca ya, yang saya baca itu sudah dimulai dari zaman kerajaan bro. Kalau nggak salah tahun 78 Masehi, yang diprakarsai oleh Raja Kaniska pertama dari India, di mana Raja Kaniska pertama ini menguasai kekaisaran dari Bactria. Agak aneh ya namanya, Bactria sampai dengan ke India. Ya, di kerajaan Bali juga termasuk kekaisaran beliau. Kenapa bisa diciptakan hari raya nyepi ini? Karena pada saat zaman dahulu, pada saat zaman kerajaan, ada 5 suku yang bertikai bro. Saya lupa sukunya apa. Yang pasti mereka semua bertikai. Akhirnya Raja Kaniska pertama ini datang dan beliau berhasil mendamaikan kelima suku ini. Dan untuk memperingati perdamaian dari kelima suku ini, maka diciptakanlah hari raya nyepi ini, yang dimana agama Hindu di Bali masih menerapkannya. Selain untuk memperingati kedamaian dari 5 suku ini, hari raya nyepi itu juga dimaksudkan untuk mengintrospeksi diri kita sendiri akan apa hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, contohnya seperti hal-hal yang tidak baiknya pernah kita lakukan lah sebelum-sebelumnya. Pada hari raya nyepi itu kita akan diperintahkan untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Sebenarnya nyepi itu juga termasuk pergantian tahun Saka di Bali bro, sama halnya seperti tahun baru yang ada di seluruh dunia, dan juga sama dengan tahun Hijriah untuk umat muslim. Kami agama Hindu di Bali juga mempunyai tahun kami sendiri, yaitu tahun Saka. Tahun baru Saka ini yang diakhiri dengan nyepi juga ada rentetannya bro. Yang pertama kami akan melakukan melasti dulu.
yang dimana melasti itu kami akan melakukan iring-iringan ke pantai bersama susunan kami atau dewa-dewi kami yang ada di pura, yang dimana itu dimaksudkan untuk membersihkan Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung itu adalah alam tempat kita berada atau semesta lah, dan Buana Alit itu adalah diri kita sendiri. Dan kemudian dilanjutkan ke pengerupukan atau Taur Kesange, bukan kerupuk ya Bre ya, pengerupukan atau Taur Kesange, yang dimana ogoh-ogoh itu diarak. Mungkin beberapa dari kalian nggak tahu nih maksud kita mengarak ogoh-ogoh di Bali dan kenapa ogoh-ogoh itu terlihat seram semua bro. Tapi ada sih ogoh-ogoh seperti Upin-Ipin, Miksui, dan segala macamnya sih. Itu hanya pelengkap aja sih, buat hiburan aja. Kenapa ogoh-ogoh di Bali itu seram semua? Ogoh-ogoh itu dibuat menyerupai Buta Kala bro, yang dimana Buta Kala itu adalah makhluk jahat yang mengganggu manusia. Buta Kala itu bukan cuma ada di sekitaran kita, tapi di dalam diri kita sendiri juga. Yang dimana setelah kita mengarak ogoh-ogoh itu, biasanya kita langsung ke setro atau kuburan untuk membakar ogoh-ogoh tersebut. Membakar ogoh-ogoh tersebut simbolisnya adalah membakar Buta Kala yang ada di Buana Agung dan Buana Alit, yaitu ya alam semesta dan Buta Kala yang ada di diri kita sendiri. Tapi entah kenapa sekarang banyak ogoh-ogoh yang nggak dibakar, malah dipajang. Saya nggak ngerti juga. Mungkin yang ngerti bisa dijawab ya. Karena pada saat saya masih kecil dulu, itu vibe mengarak ogoh-ogohnya itu kental banget bro, serem banget. Karena setelah kita ngarak ogoh-ogoh, dan ada beberapa warga desa, biasanya pemuda-pemudi nih, yang pemudanya itu mengarak ogoh-ogoh, sedangkan yang pemudi itu membawa obor, yang dimana setelah mengarak ogoh-ogoh itu langsung diarahkan ke kuburan atau setro, dan obornya itu dipakai untuk membakar ogoh-ogoh tersebut. Ya nggak tahu juga sih kenapa sekarang bisa bergeser, atau juga mungkin zaman sekarang itu dijadikan lebih ke kesenian, tapi saya nggak tahu juga sih. Dan setelah Taur Kesange atau pengerupukan itu selesai, selanjutnya adalah Hari Raya Nyepi ini, yang dimana Hari Raya Nyepi ini ada 4 pantangan bro yang nggak boleh kita langgar. Yang pertama adalah Amati Geni, yang dimana maksudnya dari Amati Geni itu kita tidak boleh menyalakan api ataupun pencahayaan. Yang kedua adalah Amati Karya. Amati Karya itu dimaksudkan kita tidak boleh bekerja bro, atau melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga adalah Amati Lelungan. Kita tidak boleh yang namanya melakukan kesenangan atau menghibur diri kita sendiri. Yang terakhir, yang keempat adalah Amati Lelanguan, yang dimana dimaksudkan kita tidak boleh melakukan perjalanan atau perpergian keluar rumah. Dari keempat larangan tersebut itulah yang menjadi dasar penyepian agama Hindu di Bali. Dan karena itulah pada saat nyepi kita tidak boleh keluar rumah bro. Semua aktivitas di stop. Dan saya juga ada dengar sih, ada yang melakukan puasa selama 24 jam dan melakukan tapa brata bro. Ya cara menyambut nyepi setiap orang kan beda-beda bro, tapi kan semua tetap ketujuan yang sama. It's okay lah. Dan ironinya, tidak semua orang Bali melakukan hal tersebut. Ada juga yang melanggar salah satu dari pantangan tersebut. Anggap saja pada saat nyepi itu kan kita mengintrospeksi diri bro. Tapi karena mungkin kita gabut ya di rumah ya, jadinya kita nonton YouTube lah, atau downloadin film sehari sebelumnya kita tonton di HP atau di TV kita. Ada juga yang berpergian keluar rumah dan dengan bangganya dia ngepost di media sosial. Hal-hal tersebut sih seharusnya nggak usah dipost ya bro ya, menurut saya ya, karena akan mencederai kebudayaan kita sendiri sebagai orang Hindu di Bali. Karena orang yang benar-benar menjalani tapo brata penyepian ini takutnya akan ngikut-ngikut kalian. Stop lah.
Kalau boleh jujur, saya pun orangnya yang tidak taat, bro. Karena saya melanggar 3 aturan. Jujur aja nih saya bilang, saya tidak mau menjudgment orang lain, sedangkan diri saya sendiri juga belum benar kan. Saya melanggar 3 larangannya, yaitu amati geni, amati karyo, dan amati lelungan. Yang dimana amati geni itu saya langgar karena saya menghidupkan handphone atau PC dan TV. Karena kan saya seorang konten kreator, bro. Jadi saya nggak bisa lepas dari yang namanya internet. Pasti pada saat itu saya mencari bahan untuk video selanjutnya yang akan saya post di channel ini. Nah, itu juga masuk ke amati karyo. Pada saat itu juga saya bekerja. Pada saat saya bekerja, otomatis kan saya melihat referensi-referensi, bro. Itu kan artinya saya menghibur diri. Itu masuk ke amati lelungan. Cuma 1 larangan aja yang nggak saya langgar, yaitu amati lelanguan. Saya tidak bepergian kemanapun, saya hanya stay di rumah. Saya nggak mau bicara banyak tentang orang-orang yang melanggar tapobrata penyepian karena diri saya sendiri pun belum benar, bro. Tapi saya tetap mencoba untuk menaati tapobrata penyepian ini atau larangan-larangan yang sudah ditetapkan dari zaman dahulu oleh leluhur saya. Ya, tapi saya menyarankan untuk teman-teman yang tidak melakukan tapobrata penyepian, lebih baik kalian tidak mempost apapun di media sosial sih, karena itu akan mencederai teman-teman atau pelingsir-pelingsir yang lain yang melakukan tapobrata penyepian dengan benar. Ya, saya termasuk oknum sih, tapi saya akan berusaha untuk melakukan 4 larangan itu. Mungkin next, mungkin kali. Dan banyak sekali tamu-tamu domestik maupun luar negeri yang tidak tahu bagaimana cara menyambut Nyepi di Bali, bro. Karena Nyepi di Bali itu kan dijaga oleh pecalang tuh di setiap desa. Mereka pasti akan berpatroli nih setiap jam. Pecalang itu bagaikan polisi, bro, di Bali, bro. Mereka berhak menangkap orang yang melanggar. Yang dimana dasar dari pecalang itu adalah awig-awig yang dibuat oleh desa. Awig-awig itu adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh sebuah desa, bro. Ya, sama halnya seperti KUHP lah. Tapi ini khusus untuk di setiap desa aja. Ada juga yang keluar pada saat penyepian itu pasti ditangkap, bro, oleh pecalang dan dibawa ke Banjar. Dan akan dijatuhi sesuai dengan awig-awig yang berlaku pada saat itu di desa tersebut. Tapi untuk yang baru pertama kali di Bali dan tidak tahu, yang benar-benar nggak tahu ya, paling hanya ditegur aja dan disuruh kembali masuk ke rumah. Dan jangan berkegiatan di luar rumah. Mungkin banyak dari kalian yang nggak suka nyepi di Bali, bro. Karena kalian nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi itu kalian harus, apa ya? Kalian harus turuti. Kalian harus taat dengan peraturan yang ada di Bali. Karena banyak sekali di media sosial itu, ini no offense ya, saya hanya membahas saja. Karena banyak sekali teman-teman yang di luar sana memprotes tentang nyepi di Bali. Ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ini, nggak boleh itulah. Ya, sebelum kalian lahir, nyepi itu udah ada, bro. Jadi kalian kalau mau ke Bali pada saat nyepi ya ngikut aja udah. Jangan banyak protes sih menurut saya. Karena yang kalian lawan itu rakyat Bali. Dan juga ada yang membuat sensasi-sensasi pada saat penyepian. That a stupid action menurut saya. Stop jadi orang bodoh yang mencari ketenaran dengan melanggar aturan yang sudah ada. Stop. Kalau ditarik benang merahnya dari keempat larangan tersebut, amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan, itu kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kita disuruh mengintrospeksi diri full pada saat itu, karena kita dilarang melakukan hal apapun. Kalau kita misalkan bengong nih, kita bengong pasti kan kita mengingat hal-hal masa lalu, bro, atau masalah-masalah kita, dan di next day-nya kalian akan tercerahkan bahwa ada hal yang memang tidak boleh dilakukan dan ada hal yang memang harus dilakukan, yaitu merubah diri kalian sendiri menjadi yang lebih baik.
Itu sih maksudnya penyepian kalau menurut saya ya. Oke, next, setelah penyepian ini berlangsung, keesokan harinya akan ditutup dengan yang namanya upacara ngembak geni. Yang dimana ngembak geni ini kita akan ke pantai bro biasanya. Kami akan ke pantai terdekat dan akan melakukan pengelukatan atau ruatan lah kalau bahasa Jawanya ya. Untuk membersihkan tubuh kami dari malo-malo atau kotoran-kotoran yang masih menempel di badan kami setelah kemarinnya kami berintrospeksi full, mendapatkan penyerahan, dan di ngembak geni ini kami akan membersihkan kotoran-kotoran itu. Ya seperti itulah. Setelah ngembak geni itu selesai ya udah clear penyambutan tahun baru Sako di Bali. Setiap upacara yang ada di Bali itu memiliki makna yang dalam. Anggap ini kita membahas tentang nyepi ini ya. Seperti melasti, seperti nyepi ini, seperti pengerupukan, seperti ngembak geni. Semua itu memiliki maksud-maksud yang dalam, yang dimana kita orang Bali, saya orang Bali diajarkan untuk yang namanya berkonsolidasi dan menyatu dengan alam. Dan juga manfaat dari nyepi ini menurut saya sih cukup luar biasa ya, walaupun sehari bro. Selain kita dapat beristirahat, tidak melakukan apapun di rumah, itu kan kendaraan nggak boleh keluar bro. Dan juga konsumsi listrik kan sedikit. Jadinya setidaknya akan mengurangi polusi di Bali selama 1 hari. Dan keesokan harinya pada saat ngembak geni itu, kalian akan menghirup udara segar banget bro, seperti udara di gunung. Karena kan polusi nggak ada selama sehari itu. Ya kalau nggak percaya buktikan. Apalagi pada malam hari pada saat nyepi, tepat banget pada malam harinya, kalian bakal bisa melihat Milky Way. Karena nggak ada cahaya kan, jadinya kan langit terlihat jelas bro, bintang-bintangnya. Keren banget pokoknya. Kalian harus coba deh nyepi di Bali. Ya tapi kalian harus siap dengan konsekuensinya. Kalian nggak bisa kemana-mana, tapi kalian bisa nyetok makanan sih di rumah atau menghibur diri karena wifi kan hidup kan. Itu aja sih dari saya. Intinya nyepi itu keren banget. Kalian harus coba di Bali. Oh iya, mungkin kalian punya cerita-cerita seram ya. Kalian bisa share ke saya. Nanti akan saya mention kalian dan saya kirimin email. Siapa tahu kalau bagus kan bisa saya bawakan di channel ini. Oke, saya Krishna dari Legend Story. Ciao.